Sebuah kisah tentang seorang pemuda dan seorang ateis. Siapa yang menciptakan Allah? Seorang pemuda memberi jawaban yang sangat mirip dengan Islam. Ada seorang umat yang memasuki sebuah masjid. Dia mengajukan 3 pertanyaan yang hanya boleh dijawab dengan akal. Yang pertama, siapa yang menciptakan Tuhan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Yang kedua, bagaimana caranya manusia di surga bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Jangan jelaskan pakai dalil, tapi harus pakai akal. Yang ketiga, kalau iblis terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya? Di dalam neraka, bukankah neraka juga dari api? Tidak ada satupun jamaah yang bisa menjawab kecuali seorang pemuda. Pemuda itu menjawab satu persatu pertanyaan sang ateis itu. Yang pertama, apakah kau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah 1 tambah 1, atau 4 adalah 2 tambah. Yang kedua, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air? Bagaimana kita buang air saat dalam perut ibu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa kesulitanmu mempercayai bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Yang ketiga, pemuda itu menampar sangat keras terhadap ateis, sampai-sampai ateis itu marah dan kesakitan memegang pipinya. Saat ateis itu ikut marah terhadap pemuda itu, pemuda biasa itu menjawab, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipi Anda juga terbuat dari tanah. Lalu, jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana Anda bisa kesakitan ketika saya tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana setan dari api neraka? Sang ateis itu ketiga kalinya terdiam. Pemuda tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pertanyaan yang terkesan mencela atau merendahkan agama tidak mesti kita jawab dengan keras. Kita bisa menjawab dengan cerdas dan benar. Pemuda ateis itu tidak mampu berkata-kata. Atas pertanyaannya itulah pemuda yang berbudi tinggi, pengetahuan luas, berpikiran bebas, tetapi tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah. Ada yang mengatakan bahwa pemuda itu adalah Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab.